Kita harus baik, kita harus baik. Depan, gerak. Gerak. Depan, gerak. 1, 2, 3. Siap, gerak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan dulu Mas Lutfi. Kita masuk sabda ilmu salimina amin. Berdoa salam semoga Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Oke, itu namanya semangat. Oke, supaya lebih semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dan nanti kalian bisa mempunyai rasa nasionalisme yang lebih. Lagu Indonesia Raya itu diperjuangkan. Yuk silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah airku. Di sanalah aku berdiri dan pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rasaku, rakyatku, semuanya berbangsa. Nah, itu tadi sudah menumbuhkan rasa nasionalisme kalian. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh siapa? Siapa? Rasma. Pertama kemarin di pelajaran PKS berselaju ya. Sekarang untuk menumbuhkan rasa organisasi kita membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Jadi harus dibaca dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Ya, yuk bareng-bareng yuk.
tadi'u ya bagia warisu ya rasidu ya sabur raja jala zikru bi'asma ikarusna wasahihat sadaqah daiman hayatina ilal khairi gharibana amisari gaidana rojauna akhiran ilmamuna kaligma pasikana warijana walhamdulillah alladzi hadana salli wa sallim ala taha lirrahman wa alihi wa sahbihi ilal khairi Alhamdulillah. Siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Sarapan semua? Sarapan semua? Alhamdulillah. Siapa yang tadi pagi ke kamar kecil? Siapa yang kamar kecil? Ke kamar mandi siapa tadi pergi? Oh, mestinya kabeh toh, masuk kalian tidak mandi? Ya? Kalian mandi enggak? Kalau tidur, mandi. Mandi dulu, masalah dulu. Hah? Kalau tidur bangun dulu. Baru mandi sholat. Nah, saat di kamar mandi yang dilakukan apa saja? Tadi buang air besar, buang air kecil, mandi, nyanyi-nyanyi pak. Oh, boleh, nyanyi-nyanyi boleh. Nyanyi-nyanyi boleh. Jadi artis kamar mandi ada. Mandi sambil nyanyi, halo bantu. Namanya nyanyi yang baru sekarang itu gading ini. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang alat pernapasan, organ pernapasan pada manusia. Masih ingat enggak? Masih. Apa itu? Bernapas kita menghirup apa kemarin? Oh, oksigen. Yang kita keluarkan karbon. Itu kalau tumbuhan, kalau ikan itu mengeluarkannya oksigen yang dihirup karbon dioksida. Itu jol-jolan dengan kita. Enak makanya teduh kalau siang ada. Tapi kalau malam tumbuhan sama dengan kita. Nah itu kemarin sudah dijelaskan kemarin ya tentang organ pernapasan pada manusia dan bagaimana cara menjaganya. Di antaranya tidak boleh merokok, terutama yang laki-laki, tidak boleh minum keras, pakai masker kalau di luar banyak polusi udara. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Pencernaan berarti makan, bukan makan. Siapa yang suka makan? Siapa yang suka makan? Pasti udah makan semua ya? Udah makan semua. Kira-kira kalau makan itu lewatnya mana? Lewat
dalam mulut ada apa saja? Ada gigi, terus ada air liur. Nah, itu juga adalah makanan yang kita makan itu dihancurkan yang pertama kali melalui mulut, dikunyah, ditanah, ya. Kalau mengunyah makanan berapa kali kalian? Wah, anu Pak, sekali cukup Pak. Ada yang 2 kali, 3 kali. Nah, paling juga gitu, padahal makan terus langsung cepet-cepetan, ya, tergesa-gesa makan, pelan, masuk mulut pelan. Itu sebenarnya kurang bagus, karena nanti akan membuat organ pencernaan kita yang ada di dalam tubuh kita berjalan keras. Nah, kalau ada anjuran itu ada yang mengatakan mengunyah sebanyak 32 kali, ada yang mengajukan 24 kali. Ya pokoknya kalau sudah lembut itu baru kita pelan itu bagus. Pastinya berbeda-beda. Contoh kalau kita makan semangka, tahu buah semangka ya? Tahu nggak yang kecil ada seperti coklat-coklat itu? Oh itu salah. Semangka yang besar, semangka yang besar. Makanya besar, ada semangka warna merah, semangka warna kuning, tahu ya? Nah itu kalau kita makan semangka, kira-kira mengunyahnya lama apa sebentar? Bentar ya, 1, 2, 1, 2, enak. Dibandingkan kalau kita makan buah salak, lebih lama mana? Mengunyah salak atau semangka? Salah. Lebih enak mana? Enak semua Pak, tapi mengunyahnya berbeda. Ya harus berbeda. Nah, semangka mungkin lebih cepat, kalau salak lebih lama. Beda lagi dengan manggis. Tahu buah manggis ya? Manggis kira-kira dikunyah enggak? Enggak ya? Dimut-mut toh. Ya, dan dikunyah karena itu manggis biasanya bijinya besar-besar. Makanya kalau makan manggis hati-hati, kalau sampai terkunyah bijinya pahit. Siapa yang suka manggis? Ya, Pak Wi juga suka. Favorit Pak Wi manggis. Tapi yang sering ada di rumah salah. Sebenarnya manggis tapi sing ono ning rumah salah. Ya, itulah makanan yang kita kunyah itu nanti akan diproses lagi. Pastinya masuk lewat dingin, lewat ini. Apa dingin? Nah, nanti lewat situ. Oke, supaya lebih jelas lagi coba kalian buka buku kalian halaman 14. Halaman 14. Sudah buka semua? Sudah ya? Itu ada gambar apa itu? Gambar menyerupai manusia yang di situ terlihat organ pencernaan kita. Nah, kalau belum tahu nanti setelah pembelajaran ini kalian harus sudah tahu. Ternyata ternyata organ pencernaan kita terdiri dari beberapa. Yang pertama yang paling atas apa aja? Apa? Mulut. Yang kedua selanjutnya dilakukan mana? Rongkongan. Terus lambung. Terus usus halus. Terus bisa lanjut. Nah, itu mempunyai fungsi masing-masing. Sampai nanti keluar yang namanya feses, kotoran yang kita buang setiap pagi rutinitas kita. Ya, misalnya kita akan buang besar lah, itulah merupakan sisa dari makanan yang sudah diolah tubuh kita dalam organ pencernaan kita untuk dibuang, dikeluarkan supaya tetap sehat. Nah, organ-organ itu mempunyai fungsi dan manfaat masing-masing. Sudah tahu belum?
Sudah tahu belum? Sudah tahu. Kalau yang sudah tahu berarti malam belajar. Yang belum tahu Pak sudah sedikit-sedikit Pak, enggak apa-apa. Belajar itu ya sedikit-sedikit aja. Sedikit tapi bisa diingat-ingat. Ya, sedikit diingat. Daripada belajar itu banyak tapi nggak ingat, tapi sedikit diingat semua. Nah, nanti akan kita lihat video tentang perjalanan makanan. Nanti akan kita lihat video tentang perjalanan makanan. Ya, di sana akan kita ketahui bersama tentang video itu. Ya, bahwasanya makanan yang kita makan itu dari mulut sampai keluar itu memerlukan beberapa proses. Oke, kita lihat video. Mau lihat video? Tapi dilihat, dipahami hal-hal yang perlu, yang penting harus dicatat. Nah, ini kan pembelajaran. Oh, jangan cuma nonton tok, pakai waktu. Dicatat hal yang penting. Nanti kalau terjadi ada UTS dan sebagainya kalian bisa mengerjakan. Oh, kita lihat. Hei kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Ngomong-ngomong, Siti C, kira-kira kalian fokus enggak? Ini tadi namanya siapa? Siapa? Lu kok harus ngerti lagi skill loh. Berarti kalian fokus, makanya cek dulu kefokusan kalian. Berarti kalian fokus dan mendengarkan. Ayahnya siapa namanya? Belum muncul Pak? Oke, kita lanjut. dan ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Nah, kejadian ini pada saat apa? Pada saat makan siang. Ya, karena di kantor pada saat makan siang. Oke, kita lanjut. Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan. Nah, ludah, kelenjar ludah, air liur itu kalau diwone itu ternyata sangat berguna. Kalau dalam mulut kita tidak ada ludah, maka makanan itu tidak bisa cepat lembut. Yang kasihan nanti adalah organ pencernaan kita yang selanjutnya. Ya, makanya di dalam mulut itu harus betul-betul dikunyah sesuai dengan kemampuan dan anjuran dari orang yang sudah mempelajarinya, orang yang sudah tahu. Ya, lanjut. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air. 1 tahun ludah kalian itu bisa sebak mandi ukuran sedang. Bisa gadus, belum mau 100 yang dibanding diri. Kalau iso putih loh, nah, iso putih. Ada yang mau? Kalau ada yang mau besok ada liurnya dikumpulkan terus buat mandi. Pakai sabun 1 kilo tapi. Ya, lanjut.
Yuk, benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan ke mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi sulai hari ini. Jadi, aku akan melewati kemunyahan ini. Ayo turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Setelah dari mulut, makanan itu menuju kemana? Ke tenggorokan. Nah, di sana ada yang namanya faring. Makan dari mulut masuk ke tenggorokan melalui faring. Lanjut. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kucuk. Sepertinya kita harus ke sini. Tuh, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Sepertinya kita harus ke sini. Tuh, Nah, ini sering terjadi. Sering nggak? Corone wong Jawa kok keselak. Ya, makanan tidak melalui jalur semestinya. Keselak kan cawatu. Nek keselaknya pas keselak sing pedes-pedes. Ana lomboke ana sambel. Sampai kene panas kabeh sampai hidup ada enggak? Pernah enggak mengalami seperti itu? Nah, terus dombeni es, mie es apa seneng es, es jeruk apa es air putih apa es es jeruk. Enak itu, tapi enak kurang. Nah, kalau sampai makanan masuk ke jalur yang kurang tepat, maka terjadi sesuatu pada tubuh kita. Karena tubuh kita sudah diciptakan oleh Allah itu sempurna. Nah, lanjut ya. sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batu terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini Nah, masuk ke saluran makanan yang tepat. Namanya apa tadi? Apa? Apa? Nah, esofagus. Nah, itulah saluran yang tepat. Nah, ini lihat, masuk seperti kereta dia. lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Terjadi proses apa saudara? Ini adalah proses yang disebut peristaltis. Proses apa? Proses peristalsis. Ya, ini makanannya diremet-remet, dihancur-hancur setelah dari mulut tadi. Makanya kalau tadi kalian di mulutnya tidak menghancurkan secara maksimal, maka terjadi di sini organ kalian bekerja keras. Nah, dia masih meremas-remas untuk menghancurkan makanan. Lanjut. Itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegah. Sampai kemana makanannya? Masuk ke lambung. Makanan semua masuk ke lambung. Di lambung itu juga terjadi proses lagi. Nanti prosesnya kita pelajari lebih lanjut. Kita lihat dulu. Yang keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah,
Itu dindingnya kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Parut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Nah, disinilah makanan itu diolah, dicampur seperti bubur. Nah, makanya ototnya begitu kuat. Kalau kalian sudah menjaga itu betul-betul ya, lambung kalian tidak bekerja maksimal, nanti banyak timbul penyakit, diantaranya penyakit mah, penyakit pencernaan dan lain. Sejujurnya ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap parut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Pada racikan berikutnya, usus kecil. Organ berbulu yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Kira-kira panjangnya berapa ini? Hah? 6 meter. Berarti dalam mulut kita, dalam perut kita ada usus yang panjang sekali. 6 meter tuh hampir selebar ini. Nah, ini 7 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jika kamu merendahkannya, yang tidak mensyaratkan karena itu perlu dulu dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu seperti jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Ampadu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Ampadu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Ini usus yang berkontraksi ini terus mendorongmu ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1 kelas selanjutnya dari perjalananku. Usus besar. Usus besar. Jadi ada kecil atau usus halus, sekarang ada usus besar. Pak, berarti belum ketengah dia loh, sembarang-barang Pak. Iya, penuh. Dalam organ tubuh kita ini itu ada banyak sekali di dalamnya. Nah, itu kalau yang buat manusia tidak bisa. Yang buat ya Allah punya usus besar. Kira-kira usus besar itu panjangnya berapa meter? Berapa? 1,2 meter. Kita lihat. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat sampai 2 meter. Tunggu dulu. 1,5 sampai 2 meter. Bayangkan 2 meter, mau 6 meter, masuk ke dalam diri. Nak usus lorong, ketok-ketok. Ada penyakit usus ada dah. Buntu, peradangan usus, akhirnya dipotong. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan.
vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Nah, ini usus buntu. Biasanya usus inilah yang dioperasi, dipotong, dikurangi. Karena di sini itu tempat terakhirnya pencernaan yang tidak terpakai ada juga yang masuk ke sini. Kalau ini tidak, saya juga akan dipotong. Pernah dengar ya operasi buntu ya? Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai pengguna akasai dunia. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Terakhir kejadian makanan itu feses, kotoran yang kita keluarkan setiap hari. Kalau kita tidak setiap hari tidak mengeluarkan feses, perut kita juga akan sakit. Kebiasaan orang juga masing-masing. Ada yang setiap pagi, ada yang malam. Tapi kalau pencernaan kita tidak beres, bermasalah, bisa beberapa kali dalam sehari. Mungkin bisa makan bakso yang pedas, atau mie ayam yang pedas, atau rujak yang pedas, terjadi salah makan dan sebagainya, kita akan buang kotoran lebih dari sekali dalam sehari. Pernah mengalami tidak? Rasanya enak ada? Nggak normal kayak enak ya? Pokoknya agak normal kayak enak ya. Lanjut. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam. Ya, ternyata waktunya tidak singkat, nah. 36 jam untuk makanan itu berubah menjadi feses. Padahal sehari cuma berapa jam? Berapa? 24 jam, berarti sehari lebih proses itu dilakukan dalam tubuh kita. Nah, makanya harus betul-betul dijaga, betul-betul kita tahu kondisi organ pencernaan kita masing-masing dalam tubuh kita. Nah, arah kuat makan pedes ya cuma pedes kakek. Nanti diari. Yang tidak terbiasa minum dingin, jangan terlalu minum dingin yang banyak. Nanti terjadi pusing atau sakit kepala. Yang tidak terbiasa minum kopi, jangan minum kopi. Nanti terjadi semua. Makanya setiap saat kita harus sadar dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Nah, kita lanjut dulu, kita selesaikan videonya dulu. Bagi apa yang tersisa dari makananmu? Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ini keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, tada, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Aman? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong,
Saat momen yang belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum. Ya, apapun yang kita makan itu keluarnya tidak kembali seperti semula. Kalau kalian makan pizza, keluarnya pasti tidak pizza. Kalian makan buah salak, keluarnya juga tidak buah salak. Ya, jadi kalau makan, yo seadanya yang penting kuat, yang penting sehat. Ya, makan makanan yang sehat, sadar dengan tubuh kita. Kalau itu tidak baik untuk tubuh kita, jangan dimakan. Minuman keras itu tidak baik untuk tubuh kita, jangan diminum. Nah, itulah organ pencernaan pada diri kita. Kita kembali ke awal. Yang pertama, organ pencernaan kita apa? Mulut. Apa? Mulut. Mulut. Ya, itu sudah jelas ya. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua, Rongkongan. kerongkongan. Yang ketiga, Lambung. lambung. Selanjutnya, Halus. usus halus. Selanjutnya, Susah. bisa. Terus, Anus. Oke, sekarang kita lihat terjadi apa saja, pencernaan apa saja dalam tubuh kita. Ya, sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan di sini. Sistem pencernaan pada manusia. Ada dua pencernaan pada tubuh kita, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Ya, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apa itu pengertiannya pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi? Lihat, pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Mekanik berarti alat-alat, organ-organ yang bekerja keras. Itu pencernaan mekanik. Pada manusia kita dan juga mamalia umumnya, pada umumnya berarti tidak semua, ada mamalia yang tidak seperti dengan kita. Proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi, alat gigi. Makanya gigi juga harus betul-betul dijaga, disikati. Siapa yang tidak pernah gosok gigi? Saya tahu sikatan sama. Sikatan apa? Gigi seperti ewek apa? Ya itu. Enak. Karena gitu ya. Nah, itu sistem pencernaan mekanik. Sistem pencernaan mekanik. Selanjutnya, yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi, enzimatis. Enzimatis ya, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Dicampur kalau enzimnya. Enzim apa saja nanti dipelajari lebih lanjut. Apa itu enzim? Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Proses pencernaan makanan
pada masa melibatkan alat-alat pencernaan makanan, harus ada organ, harus ada alat. Ya, ini tadi dari film tadi gambar lengkapnya seperti ini. Ya. Oke, apa tadi yang dimaksud dengan proses pencernaan secara kimiawi? Jadi, proses pencernaan secara kimiawi apa tadi? Tujuh jari, jadi Proses pencernaan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan menjadi zat kompleks menggunakan enzim. oke, silakan bisa ambil hadiahnya, silakan ke depan. Hadiah Oke, siapa yang mau hadiah lagi? Nah, teknologi jawab, betul tidak? Kira-kira organ pencernaan yang fungsinya untuk mengeluarkan feses apa? Tujuh jari dulu. Kira-kira tadi berapa sih panjang dari usus halus atau usus kecil? 7 jari. Farel, berapa? 6 meter. 6 meter. Silakan ambil. Selanjutnya, menurut teori yang ada, kira-kira kita mau mengunyah makanan dalam perut itu berapa kali supaya sehat? Berapa kali? 32. Silakan diambil. Satu. Ngacungnya cepet-cepetan ya. Siapakah nama kepala sekolah SD Beneran 7? Mau baleni ya, baleni urung dituju wis do benggok. Siapakah Presiden Republik Indonesia pertama? Diulang lagi, Presiden Soekarno atau masuk Presiden Oro. Apa yang dimaksud dengan proses pencernaan secara kimiawi? Proses pencernaan kimiawi adalah, silakan tunjuk jari, Sidi. Proses pencernaan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan menjadi zat kompleks menggunakan enzim. Oke, silakan diambil hadiahnya. Oke, hadiah wis teki. Oke, kelihatannya di orang tegang nih. Oke, kita relax dulu sebentar yuk, relax dulu sebentar. Alat tulisnya diletakkan dulu. Ya, dengarkan instruksinya. Dengarkan, lakukan dengan semangat ya. Setelah ini nanti kalian bisa membentuk kelompok ya, seperti kelompok yang kemarin. Tahu kelompoknya ya? Masih ingat ya? Oke, dengarkan instruksinya. Gedor, tepuk,
diulangi. Dan dulu kok oke ya. Ya, dengarkan. Tepuk, gedor, gebrak, pramuka. Ulangi lagi. 2 kali tepuk, gedor, gebrak, pramuka. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Kerjanya silakan ya. Yuk, cepat. 1 menit harus sudah selesai. Kerjanya silakan. Ya, kerjanya jadikan 1. Ayo cepetan Mon. Tuh, pintu bersih-bersih. Ya, 4 meja jadikan 1. 4 meja jadikan 1. 2 duduk. Sudah di kelompok masing-masing ya. Perhatikan. Nanti ada dikasih soal sama kuis ya. Silakan dikerjakan. Semuanya menulis, semuanya mengerjakan, tetapi boleh dibantu sama temennya. Ya. Boleh dibantu sama temennya. Tapi semuanya mengerjakan, saling membantu, saling melengkapi. Orang itu, aku pikir orang itu tidak boleh ya. Kalian satu kelompok, yang namanya kelompok itu harus saling melengkapi. Paham ya? Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Soalnya silakan ditulis di buku. Ya. Ditulis di buku masing-masing, tidak apa-apa, ini soalnya satu kelompok 2. Ya. Gak usah gegabah. Kan nama-nama orang keterangan Jawa ini ya. Nah, nanti yang belum menemukan jawabannya boleh berkunjung ke kelompok lain untuk mencari jawabannya. Ya, ini kan sudah ada. Nanti yang belum ada bisa mencari di kelompok lain.
Oh, pasok. Yang ini. Nggak usah ini, tapi ini lagu ini jawabannya nomor 1 apa? Kan jelas loh, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nah, ini nanti fungsinya kalau ini di sini tidak ada, bisa berhubung salah satu berhubung kelompok sebelah mencari jawabannya. Ada, nanti ada semua. Ya. Ini yang ditulis ini dulu, kerjakan ini dulu. Ini namanya apa? Nomor 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? Ya, setelah itu nanti ini. Nah, ini kalau yang di pembagian ini kalian belum ada, bisa mencari di kelompok yang lain. Ya, nanti ada semua jawabannya ya, Lin. Ya, perhatikan ya. Jadi ini bicara dulu, namanya apa dulu. Ya, sesuai tidak dulu ini. Sebutkan nama nomor 1 apa, nomor 2 apa. Ini dicoret-coret dulu tidak apa-apa, terus baru disalin nanti di buku apa nomor 1 apa, gitu ya. Di bukuan juga ada. Ya, ini dikerjakan dulu. Ini nomor 1 apa, nomor 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Ya. Setelah itu dengan ini kalau di sini belum ada, kalian bisa berkunjung ke kelompok lain. Salah satu saja berkunjung ke kelompok lain, salah satu. Ini apa nih fungsinya? Kalau yang di sini sudah ada, nggak usah. Ini apa? Fungsi khusus dulu di sini apa? Ya. Paham ya? Nah, kerjakan dulu, itu nanti ya kita tahu ya. Sepuluh menit dari sekarang. Kerjakan bareng-bareng, yuk menulis semua, mengerjakan semua. Temannya yang belum paham dibantu. Yang tidak ada boleh berkunjung ke kelompok yang lain, perwakilan dari kelompok.
teman dulu nggak apa-apa. Dari mana boleh sama-sama aja balita. Salah satu. 5 menit lagi. Mulut mana mulut? Bersolek mulut. Hah? Oke, silakan ke depan. Kelompok bumi. Kelompok bumi, silakan ke depan. Silakan, kelompok bumi. Ya. Yang keras. Coba dilihat, didengarkan. Dilihat, didengarkan. Kira-kira. Dengarkan. Kira-kira kelompok bumi bisa menemukan nggak fungsi mulut, ya? Ya. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan dan alat-alat organ pencernaan mulut. Ya, tepat nggak? Belum? Tepat? Tepat nggak? Oke, kasih plus buat Cindy. Silakan kelompok Mars. Nah, kelompok Mars kira-kira sudah menemukan belum fungsi dari kerongkongan? Sudah, silakan dibaca hasilnya.
Tepat nggak? Tepat nggak? Oke, kasih plus lagi. Sekarang kelompok Jupiter. Silakan. Sudah. Kelompok kamu sudah menemukan apa? Fungsi apa? Fungsi usus halus. Oke, silakan. Ya, tepat nggak? Oke, langsung close. Lanjut. Kelompok terakhir, Merkurius, silakan ke depan. Kelompok Merkurius kira-kira nomor ke fungsi apa nih? Belajar kelompoknya menemukan fungsi apa? Usus besar. Oh, ini halus nih. Oke, silakan. Usus besar. Oke, tepat ya? Oke, silakan dulu. Oke, terima kasih buat kalian semua. Kelompok semua sudah mengerjakan dengan bagus, ya. Ada dua yang belum tersentuh mungkin. Kira-kira apa? Lambung sama? Lambung sama anus. Nah, itu buat PR di rumah. Ya, buat PR di rumah nanti dikerjakan secara kelompok, boleh tanya kepada siapapun, ya, tanya ke Mbak Google boleh, ke kakaknya boleh, ibunya, ayahnya, tetangganya boleh, bulas boleh. Sekalian kalian merangkum semua, kalau tadi per kelompok baru satu-satu menemukan, dirangkum semua fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Paham? Paham? Nah, paham ya? Nah, paham. Oke. Dari sekian tadi penuturan pembelajaran pada hari ini, ada yang ditanyakan? Ada yang tanya ada? Sudah jelas ya? Jelas ya? Yang kemarin kalian belum tahu, belum paham, sekarang harusnya sudah tahu. Jadi dapat disimpulkan bahwa organ pencernaan manusia terdiri dari apa saja? Barang-barang sebentar tapi dari itu terus sehat. Organ pencernaan manusia apa saja? Hebat semua ya. Nah itu diingat-ingat, kalau sudah tahu harus diingat-ingat sampai kapan kalian sudah dibekal jalan untuk ke depan. Dan itu harus betul-betul dijaga. Jangan sampai kalian sakit. Ada yang pengen sakit? Gak ada ya? Gak ada? Oke, sudah paham semua? Sudah jelas? Oke ya, nanti pekerjaan di rumah tolong kerjakan. Besok pertemuan yang akan datang dibahas sekali lagi ya, supaya kalian menjadi lebih paham. Ya, mungkin itu yang perlu kita pelajari hari ini ya. Ada yang tanyakan ya? Sekali lagi. Ada yang tanyakan ya? Ada yang tanyakan ya? Ya ada ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini Bapak cukup sekian. Terima kasih. Semoga kita semua bisa mendapat pembelajaran yang betul-betul kita inginkan untuk bekal kalian di masa depan dan bekal kita semua. Sebelum beristirahat, kita di pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk istirahat. Nanti setelah masuk kita bisa pulang. Silakan istirahat dulu.